Basuwara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura agar kakak sehat tidak asal cari berita, tapi bisa langsung belajar dari ahlinya. Hari ini teman-teman, kita akan bahas topik yang seringkali dianggap sepele. Aduh, cuma sakit perut biasa saja. Padahal, itu bisa jadi tanda keracunan loh. Apalagi kalau ini terjadi sama putra-putri tersayang kita. Hari ini bersama saya, host Basuwara, Nurse Jat Songobun, ditemani dokter yang luar biasa, Dokter Kristi Natalia Kalembang, spesialis anak yang akan bantu kita mengenali tanda, pencegahan, dan juga cara penanganannya. Halo dokter, apa kabar? Halo Nurse Jat, kabar baik. Bagaimana kabarnya Nurse? Wih, puji Tuhan baik. Boleh dong sapa-sapa kakak-kakak sehat kita di rumah. Halo sobat semuanya, untuk mama papa di rumah, selamat siang. Oke, kita ngobrol santai aja ya, biar teman-teman, kakak-kakak sehat di rumah bisa paham apa yang mau kita sampaikan. Oke, saya sudah susun beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya dok, dari sisi medis, keracunan makanan itu gimana sih? Oke, mungkin banyak yang belum mengerti ya. Keracunan makanan itu disebabkan karena seseorang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan yang berbahaya atau toksin, atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, bisa jamur, bisa virus, bisa atau penyebab yang lainnya, seperti itu. Dari beberapa yang tadi sudah dokter sebutkan, kira-kira yang paling sering sekali dokter temukan? Paling sering karena bakteri, seperti ya? itu. Oke. Bisa nggak gini dok, kita bedakan, cara membedakan nih, mana sih yang nggak cocok sama yang keracunan? Ini beda atau gimana dok? Atau sama ya? Iya. Sebenarnya mungkin istilah tidak cocok itu seperti seseorang yang saat mengkonsumsi makanan, adanya suatu reaksi terhadap hanya beberapa jenis, satu atau dua jenis makanan saja, atau yang bisa kita sebut seperti alergi, bisa intoleransi. Tapi kalau keracunan makanan, ya itu karena yang tadi lagi kita kembali ke definisi, disebabkan karena konsumsi makanan yang berbahaya atau yang mengandung toksin atau yang sudah terkontaminasi, seperti itu. Nah, yang buat perbedaan kedua lagi, contohnya seperti saat kalau keracunan makanan itu apabila hampir semua orang yang mengkonsumsi makanan yang sama itu mengalami gejala yang sama. Tetapi kalau tidak cocok lah istilahnya, atau alergi atau intoleransi, biasanya hanya satu atau dua orang yang memiliki reaksi imun terhadap satu atau dua jenis makanan yang dikonsumsi, yang menimbulkan reaksi seperti itu. Kakak sehat dicatat ya, tidak cocok sama keracunan itu dua hal yang berbeda. Kembali lagi, tadi katanya ada gejala. Nah, kira-kira tanda dan gejala awal apa sih yang muncul kalau misal orang itu keracunan makanan? Oke. Yang paling gampang dulu ya untuk kakak sehat semua yang ada di rumah. Tanda dan gejala biasanya pada anak yang keracunan makanan hanya dalam beberapa detik bisa atau beberapa menit ke depan seorang anak itu mengeluhkan tiba-tiba nyeri perut seperti itu. Karena ini kan sesuatu yang dimakan atau dikonsumsi. Yang pasti itu akan berkaitan dengan masalah pencernaan. Ya, nyeri perut yang kemudian akan terjadi mual muntah. Setelah itu berkelanjutan sampai ke diare atau BAB cair, bahkan bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Kemudian selain itu tanda yang berkelanjutan seperti terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan yang disebabkan karena muntah terus-menerus, diare, kemudian ada nyeri kepala atau biasa anak mengeluhkan seperti pusing, lemas. Yang berkelanjutan lagi bisa terjadinya kejang juga bisa. Sampai kejang bisa, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran kalau tidak tertangani dengan baik. Wow, sampai penkes kakak sehat, itu bahaya ya berarti dok? Iya, bahaya. Oke, kita udah tahu nih tanda dan gejala yang muncul. Sekarang masuk di penanganan awal. Kalau misal udah muntah, udah diare, itu apa sih yang harus kita lakukan sebagai
papa mama, bapak mama di rumah nih bagaimana penanganan awalnya? Oke, untuk biasanya untuk orang tua ya yang ada di rumah ya. Pertama, jangan panik. Ya, karena paling panik sering sekali terjadi panik sudah. Kalau sudah panik pasti akan buyar semuanya. Pasti sudah tidak tahu harus ngapain, semua pasti akan diberikan. Nah, pertama jangan panik. Kedua, usahakan kalau kita kecurigaan keracunan makanan, memuntahkan kembali isi lambung atau dekontaminasi. Caranya memuntahkan? Ya, bisa dengan cara apa saja. Jadi, kalau anak masih sadar, dia harus memaksakan diri untuk memuntahkan kembali. Bisa dengan memberikan refleks yang langsung iya. Oh iya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya kita harus berikan segera banyak air putih untuk rehidrasi. Jadi biar anak tidak terjadi dehidrasi. Atau kalau tidak air putih, berikan juga oralit bisa, yang bisa dibeli bebas di apotek. Air kelapa pun bisa. Kalau misalnya yang cuma tersedia di rumah nih saat ini air kelapa boleh banget. Asik. Ya, selain itu juga belilah obat-obatan yang memang jangan yang aneh-aneh ya. Jangan langsung amoksilin ya. Iya. Ini bahaya nih. Iya, itu sering banget terjadi, antibiotik langsung dibeli tanpa sepersetujuan dari dokter umum ataupun dokter spesialis anak. Kemudian kalau misalnya pasiennya muntah-muntah terus-menerus nih, segera langsung bawa ke rumah sakit. Oke, saya tadi sebut amoksilin kenapa? Karena baru saja tadi malam teman saya nelpon, dia ada nyeri hebat perut. Saya tanya minum apa? Saya minum tadi paracetamol sama amoxicillin. Ada pantas orang resisten ya. Ya, itu tidak boleh ya buat moms and dad di rumah. Tidak boleh sama sekali mengkonsumsi antibiotik tanpa ada indikasi. Tata laksana awal dulu yang dikerjakan di rumah ya, seperti yang tadi ya, istirahat yang cukup, mencegah terjadinya dehidrasi, banyak minum air putih. Tapi jangan dipaksa makan makanan yang berat dulu ya, karena itu hanya akan membuat beban lagi ke ususnya, malah bukan tambah sembuh, tambah sakit. Tambah diare. Tambah diare. Iya, atau muntah. Kita recall nih ya, jangan panik. Pasti. Kedua, rehidrasi, kasih minum air. Yang ketiga, kalau bisa dengan cara apapun dimuntahkan kembali. Oke. Lalu, kapan itu? Mungkin kita perlu recall kembali kapan kita harus sebagai orang tua atau saudara begitu mengenali tanda itu udah bahaya dan harus segera dibawa ke rumah sakit IGD misal. Oke. Tanda bahaya atau sudah warning nih ya, udah warning. Kita harus bawa anak ke rumah sakit yang pasti terjadinya muntah atau diare yang terus-menerus dan tidak membaik dengan pemberian obat atau apapun itu di rumah ya. Itu harus segera ke rumah sakit karena yang ditakutkan adalah terjadinya dehidrasi, bisa sampai terjadi dehidrasi berat. Kalau sudah tanda dehidrasi apa aja nih? Untuk bayi-bayi misalnya, ya balita, kalau bayi-bayi kecil yang masih di bawah 1 tahun, kita bisa pegang ubun-ubunnya, apakah cekung atau tidak. Di ubun-ubunnya sini di bagian depan. Kemudian kita perhatikan matanya, ada cowong atau tidak. Kan orang tua yang paling mengetahui anaknya, jadi tahu matanya cowong atau tidak. Kemudian kita lihat bibirnya kering atau tidak. Ya, terus air mata nih kalau menangis, anak sakit pasti rewel sekali. Air mata keluar atau tidak. Ya, terus kita cek turgor itu kita evaluasi nih di bagian perut nih kayak gini, kita pelintir aja sedikit nih, dia kalau kembalinya lama seperti kulit orang tua itu hati-hati, itu sudah tanda dehidrasi berat ya. Itu sebagai salah satu acuan kita untuk menilai tanda dehidrasi. Kemudian yang terakhir perhatikan kencing ya. Apabila kencing mulai sedikit, hati-hati, itu sudah salah satu tanda dehidrasi, segera langsung bawa. Wow, banyak tapi mudah diingat. Kepala dicek, mata, bibir kering, lalu di perut turgor dipelintir sedikit ya, lalu kencing. Waduh, itu harus diperhatikan ya kakak sehat. Lalu yang berikut, nah kita mau bahas mitos dan fakta dulu. Kalau orang keracunan itu minum susu, bener nggak? Itu menetralisir nggak? Oke, itu mitos. Mitos ya? Mitos pemberian susu, karena sampai saat ini tidak ada evidence base-nya, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa pemberian susu itu menetralisir keracunan makanan. Yang ditakutkan malah nanti memperberat lagi kondisi sang anak kalau kita berikan susu. Noted ya, jangan diberikan susu sembarangan. Kalau orang dewasa aja bisa panik,
Bagaimana kalau itu sama anak ya? Lalu kita mau masuk fokus lebih ke anak lagi, kita lebih dalam lagi ke anak. Kenapa sih anak-anak itu lebih rentan keracunan ketimbang orang dewasa? Apa faktor-faktornya itu, Dok, kira-kira? Sebenarnya ya, Nurse, kalau masalah keracunan itu mau itu pada orang dewasa atau pada anak kayaknya sama saja ya. Sama ya? Karena kan keracunan makanan kan seperti yang tadi kita kembali lagi ke definisinya. Karena makanan yang sudah terkontaminasi atau makanan yang mengandung bahan yang berbahaya atau toksin. Mau itu pun terjadi pada orang dewasa atau pada anak, pasti akan ada sama-sama gejalanya. Cuman mungkin kalau pada anak dia sistem imunnya jauh lebih rentan atau lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa. Itu yang mungkin menyebabkan gejalanya lebih cepat atau lebih berat dibandingkan dengan yang terjadi pada orang dewasa. Seperti itu. Kembali lagi ya, ini kita selalu kembali nih karena harus diperhatikan sekali anak lebih rentan. Lalu biasanya penyebabnya dari makanan seperti apa? Apakah jajanan itu potensinya lebih tinggi? Atau makanan rumah pun itu bisa jadi penyebab anak-anak kita nih keracunan gitu, Dok? Keracunan makanan tuh bisa banyak penyebab. Jadi bisa saja karena makanan yang tidak matang juga bisa. Tidak matang? Ya, hati-hati ya, makanan yang tidak matang. Bisa makanan basi. Kadang-kadang kita merasa kayak sudah berhari-hari dipanas-panasin nih makanan nih. Hari ini kayaknya masih oke, besok lagi dipanasin. Ternyata ada berapa yang tidak bisa dipanasin ya berhari-hari. Nah, makanan basi juga bisa memunculkan mikroorganisme patogen yang malah tambah memperberat kondisi sang anak ya, malah berkembang biak nanti di dalam perutnya nih, kumannya semakin berkembang biak ya, terinfeksi ya. Bisa juga kalau jajanan ya kembali lagi karena kebersihan seperti itu. Di rumah pun sebenarnya bisa terjadi kalau kebersihannya tidak terjaga ya. Tidak terjaga seperti itu. Kembali lagi perhatikan kebersihan. Yes, betul. Apalagi yang paling relate biasanya makanan dipanas-panasi terus ya. Iya. Ada nggak, Dok, contoh makanan yang spesifik gitu, misal untuk anak yang sebenarnya kalau sudah sehari lewat itu jangan lagi lah dipanasi? Sebaiknya memang tidak perlu dipanasi. Itu pun berlaku sama kita ya, orang dewasa ya. Makanan itu sekali dimasak ya kita sekali makan seperti itu, tapi ya 1 hari ya, tapi setelah itu jangan sampai berlarut-larut berhari-hari. Iya ya. Apalagi masuk di kulkas besok nggak dimakan, masuk lagi kulkas. Nah, itu udah jadi perhatian ya, jangan suka memanas ulang makanan. Satu lagi, Dok. Ya. Kalau misal anak itu makan dia bisa mengeluhkan ya, mengeluhkan. Bagaimana dengan anak yang dia belum bisa mengeluhkan sakit perut kah, atau belum bisa ngomong begitu? Ya, apalagi bayi-bayi ya. Iya. Biasanya itu terjadi pada anak-anak di bawah 1 tahun ya, yang belum bisa bicara, yang baru hanya bisa babbling atau baru hanya bisa mama papa, tapi belum bisa mengungkapkan rasa sakitnya seperti itu. Sakit ya? Seperti itu ya. Biasanya pada anak-anak itu khas banget kok. Kalau mengeluhkan rasa nyeri pasti rewel. Misalnya nih, anak menangis terus, menangis panjang hari, kita sudah kasih susu, kita sudah ajak bermain, kita sudah gendong, sudah ditepuk-tepuk, tetap masih rewel. Pikirkan, pasti anak kita kesakitan. Nah, tinggal kita cari tahu nih kesakitannya di mana, karena kan organ banyak sekali nih. Benar. Nah, kita harus lihat lagi, apakah di bagian matanya kah, adakah keluar cairan di telinga kah, adakah keluar cairan di hidung kah, atau kita sentuh nih perutnya pada saat kita tekan, apakah ada kembung kah atau tidak ya. Jadi itu pertama kali yang harus kita evaluasi adalah rewel. Anak pasti akan rewel sekali. Rewel, habis itu ditenangin sedikit, tenang sedikit, habis itu nangis lagi. Jadi kayak nyeri kolik, hilang timbul, itu biasanya nyeri pada daerah perut. Itu jadi perhatian sekali ya, jangan menangis terus kita tenangin padahal tidak dievaluasi ya, tanda-tanda yang muncul. Tapi biasanya kalau karena haus, kita kasih susu, diam. Habis itu udah ya? Sudah selesai. Kalau pengen bermain,
kita ajak bermain, diem. Anak itu gitu aja. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan semuanya, anak masih tetap rewel, pikirkan, anak kita lagi kesakitan. Nah, tinggal kita cari tahu di mana letak kesakitannya. Pikirkan dan dicari tahu di mana letak sakitnya. Iya, betul sekali. Relate sekali ya. Kalau sudah sembuh nih dok, apakah perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan anak kita ini benar-benar aman? Oke, kalau sudah sembuh itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke. Kecuali ada catatan apabila keluhan masih terus berlangsung terus menerus atau keluhan masih hilang timbul, nah itu kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keluhan hilang timbul perlu pemeriksaan lanjut. Yes. Wow. Yang masih ada terus ya dikeluhkan seperti itu. Oke, jadi setelah sembuh kalau memang dia sudah tidak ada keluhan, Tidak perlu. safe ya, aman. Oke. Kita mau masuk di segmen edukasi dan awareness. Nah, kesalahan apa yang paling sering dokter temui dari orang-orang tua yang anaknya nih keracunan? Yang paling sering sekali dokter temui. Yang pasti panik ya. Oke, satu panik. Iya pasti langsung nangis-nangis, biasanya histeris. Apalagi baru anak pertama ya misalnya. Oh itu bukan cuma orang tua aja, pasti kakek nenek satu keluarga tuh akan panik banget. Ya itu wajar ya, cuman mungkin agak diredam rasa paniknya. Saking paniknya sampai lupa harus ngapain. Ya, seperti betul. itu. Sedangkan ini anak kita lagi butuh penanganan lebih cepat nih. Malah ribut ya orang Ya, tuanya. malah ribut. Ambil ini, nanti berantem istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua, membeli obat yang salah. Seperti itu. Sering sekali orang tua cuman menurut teman saya, menurut kakak saya, menurut kakek neneknya, menurut dari TikTok, dari mana bilangnya harus beli ini. Nah, seperti itu. Sering banget tuh salah membeli obat, salah penanganan, ya. Yang ketiga, lama dibawa ke rumah sakit atau lama dibawa ke dokter, seperti itu. Sebenarnya tidak perlu ke rumah sakit langsung ya, ke puskesmas juga bisa. Pokoknya yang penting ditangani oleh dokter, mau dokter umum atau dokter spesialis, yang penting mendapatkan penanganan awal dulu, seperti itu. Mendapatkan penanganan awal. Jadi muncul satu pertanyaan ini. Berapa waktu yang sebenarnya bisa kita toleransi dari anak itu mulai muncul gejala sampai berapa waktu kah, atau itu di waktunya kah atau di berat ringan gejalanya? Oke. Keracunan makanan tuh bisa terjadi tuh beberapa detik setelah mengkonsumsi makanan. Cepat dia. Bisa beberapa menit juga, bahkan sampai 48 jam biasanya. Sampai 48 jam. Wah. Seperti itu. Berarti tergantung imunitas juga ya. Oke. Tips praktis dari dokter Christine biar anak-anak ini lebih aman saat jajan di luar rumah. Itu apa? Pertama, mungkin perhatikan tempat yang dituju. Contohnya kayak tempat yang bersih, ya, tempat bersih, higienis, yang terlihat terawat lah, seperti itu. Dari kasat mata udah kelihatan ya, terawat, ya. Kemudian mungkin tidak ada sih sebenarnya tips jajan di luar ya dok ya. Yang pasti perhatikan tempatnya saja. Yang penting tempatnya tuh bersih sama higienis saja, seperti itu. Tapi pastikan juga anak sebaiknya kebersihan yang dijaga. Pokoknya untuk menghindari terjadinya keracunan atau intoleransi atau alergi, itu sebenarnya dari kebersihan juga, ya. Jadi cuci tangan sebelum dan setelah makan, apabila makan di luar, seperti itu. Tempat yang terawat, bersih, tidak banyak lalat, ya. Itu juga salah satu tips untuk moms kalau membawa anak-anak makan di luar. Oke, back to basic, selalu perhatikan kebersihan. Ya, Nomor satu, kebersihan ya. Pasti. Oke, yang terakhir. Boleh dong dok, satu pesan singkat dari dokter buat para orang tua dan anak muda yang baru punya anak, biar lebih aware sama kebersihan makanan. Pesannya dok. Oke, yang pertama yang pasti mencuci bahan-bahan makanan dengan air yang mengalir. Cuci. Ya, karena kan kita tidak tahu, contohnya sayur, buah, itu kan
menggunakan pestisida atau tidak. Iya, betul, kan? betul. Nah, itu kita harus mencuci dengan air yang mengalir. Kemudian cuci tangan sebelum dan setelah anak makan, ya. Sebelum dan setelah anak makan. Ya, Oke. wajib, karena kan kebersihan ya, Betul. itu juga harus diperhatikan. Ya, usahakan anak tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah. Ya, yang keempat, usahakan anak tidak mengkonsumsi makanan yang basi, ya, atau makanan yang sudah dipanaskan berhari-hari. Yang kelima, ajari anak untuk mengetahui bau yang tidak sedap. Ya, Oh. misalnya yang sudah besar-besar ya, 5 tahunan. Iya. Di atas 3 tahun kan sudah mengerti ya bau yang tidak sedap, atau makanan yang sudah tampak misalnya masih baru kok tapi kayak tampak yang sudah terlihat lebih Iya. lama. Nah, itu tetap kita harus ajarkan ke anak. Wah. Ya, Ini satu hal menarik yang terakhir tadi diajarkan ya. Jadi anak itu bisa tahu kalau orang tuanya ngajarin. iya bisa. Betul, jangan sampai dilihat warnanya udah mulai kayak nasi udah mulai kuning-kuning. Iya. Wah, ini warna kuning dimakan. Iya. Nanti dipikir nasi kuning. Kayak Jadi gitu. itu bisa anaknya tahu kalau diajarin. Itu tadi pesan singkat dari Dokter Christine untuk papa dan mama di rumah supaya lebih aware sama makanan. Dan seru sekali obrolan kita hari ini. Tapi kita tidak akan berhenti di sini. Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak sehat, kita pasti akan lanjut dengan episode-episode yang lebih menarik. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak Dokter Christine untuk sharing ilmu pada hari ini. Sama-sama. Buat teman-teman, jangan lupa selalu jaga kebersihan makanan, Bener? jangan panik, Yes. dan tahu gejala yang muncul, lalu tahu kapan kita harus bawa ke rumah sakit dan penanganannya. Benar sekali. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik dan tentunya penting untuk kita ketahui bersama. Ini kami, Baswara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura, Care for Life, Care with Care with Love. Love.